Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat Ada siang ya. suaranya? Oke, sip. Nah, hari ini kita bisa ketemu lagi, alhamdulillah ya di pembimbingan terpusat gitu. Nah, hari ini kita temanya adalah pembahasan tentang bab 4 dan bab 5. Ada yang tahu bab 4 itu apa? Bab 4 tentang apa ya? Ayo, 4 siapa yang tahu? Hasil hasil penelitian. Kayak bab 4 tentang hasil penelitian, bab 5 tentang Simpulan dan saran. Oke, sip, kesimpulan dan saran. Nah, kemarin kita sudah bahas tuh mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, berikut sama gimana cara penulisan sitasi ya. Nah, sekarang ini mungkin pertemuan kita yang terakhir secara terpusat, jadi mohon dimanfaatkan betul-betul gitu ya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanyakan. Kalau misalkan masih ada yang kurang ngerti, silakan ditanyain langsung, mumpung di sini ada pakarnya, ada Bu Dewi, ada Bu Dharma, ada Mas Adi gitu ya, dan ada Bu Anis sendiri. Nah, jadi hari ini tadi kita akan bahas bab 4 dan bab 5, itu akan nanti disampaikan oleh Bu Dewi. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau share screen dulu timeline kita nih. Nah, jadi kamu bisa agak lebih aware gitu ya. Bukan ibu nakut-nakutin, bukan ya. Maksudnya kita posisinya udah di mana. Nah, yang masih santai-santai bisa diubah ya. Nah, jadi kita udah posisinya sudah ada di akhir bulan Agustus, artinya penyusunan bab 1, bab 3 seharusnya sudah Udah bisa selesai. selesai. Nah, nanti next di bulan Bab 4, September. bab 5. Nah, bulan September nih penyusunan bab 4 dan bab 5, kemudian akhir Oktober bukan akhir ya, minggu ketiga nih, minggu ketiga, minggu keempat itu sudah penyerahan file karya tulisnya dari guru pembimbing kepada ke ketua sidang dan menguji ahli. Gitu. Jadi sudah seharusnya di sini sudah sampai di penyusunan bab 1 dan bab 3. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya, yaitu adalah penyusunan bab 4 dan bab 5. Nah, nanti materinya akan disampaikan kepada oleh Bu Dewi. Silakan kepada Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Anis, kepada yang terhormat, ada Bu Dharma, Bu Anis, Pak Adi, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak semua kelas 11 yang Bu Dewi cintai dan banggakan. Hafizena. Pasti. Iya, ini suaranya yang kedengeran suara Bu Anis ya. Aduh, lebih semangat dong anak Avicenna. Oke anak-anak, kemarin secara tak langsung ada beberapa siswa bertanya kepada saya mengenai metodologi penelitian. Bu Dewi ulas sedikit ya, biar nanti tidak salah kaprah antara metodologi penelitian dengan yang masuk ke bab 4. Karena di sini ada benang merahnya yang nyambung. Saya izin share screen ya anak-anak. Kupas tuntas nih ya. Di sini ada 6 materi dan kebetulan karena Bu Dewi adalah guru untuk di rumah riset mengenai penelitian-penelitian ilmiah bersama teman-teman se-Indonesia, dan Bu Dewi juga ngajar tingkat nasional. Karena itu materi ini dan modul ini saya bawa dan saya rasa modul ini adalah modul bagus yang dipakai oleh para ahli ketika dia mengajar dalam metode-metodologi ilmiah. Saya masuk anak-anak share screen. Sudah terlihat kan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, Bu Dewi langsung masuk ya dari penelitian kuantitatif. Jadi kita tahu metode penelitian yang dipakai saat ini, kalau nggak kuanti ya kualitatif. Tapi jangan salah kaprah, ada yang harusnya kualitatif, dia memasukkan kuantitatif karena ada unsur-unsur hitungan. Padahal unsur hitungan itu bukan dihitung secara oleh mereka, tetapi melalui suatu yang ada di Google Form. Jadi itu berbeda ya. Perhatikan anak-anak, metode penelitian kuantitatif
Nanti boleh tanya jawab ketika saya lagi mengajar, kamu boleh menyela-nyela, boleh. Apa sih metode penelitian kuantitatif? Metode kuantitatif adalah metode penelitian di mana dia menemukan pengetahuan ini berdasarkan eksperimen. Pertama, eksperimen dan menghitung. Ulangi dia, dengan menggunakan data statistik. Kata kuncinya begitu. Anak IPA yang melakukan eksperimen, melakukan penelitian dari awal, akhir, sampai dia melakukan atau menemukan suatu produk, itu disebut penelitian kuantitatif. Apalagi yang menggunakan data-data hitung-hitungan. Nah, ini anak-anak, Bu Dewi singkat nih. Tetapi Bu ada deskriptif, iyalah. Karena deskriptif itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya berdasarkan teori. Nah, teorinya diambil dari mana? Itu teorinya diambil dari para ahli dan yang lainnya. Bolehkah pakai penelitian atau bahasa sendiri? Kalau bahasa sendiri sebaiknya kalau untuk teori ini harus ada pakar yang menjelaskan. Perhatikan metode. Lihat ya, tuh nomor 5. Penelitian eksperimen dari suatu percobaan, itu udah pasti penelitian itu kuantitatif. Apalagi yang ada hubungannya dengan menghitung data statistik secara singkat. Contoh nih, dia menggunakan angket, efektivitas penggunaan hipnoterapi, bla 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 di SMA 2. Pengaruh model belajar, nah, dan soal hot terhadap hasil belajar siswa. Nah, kan dia menghitung nih, membandingkan dengan metode statistik ada min, modus, itu yang disebut dengan hitungan kuantitatif. Nah, kesimpulannya anak-anak bahwa metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus untuk mendapatkan dan menganalisis data berupa angka dalam suatu penelitian. Angka ya, hitungan. Tapi kalau bukan dengan angka, dia melakukan orientasi penelitian, melakukan eksperimen, itu udah pasti kalau yang melakukan eksperimen kuantitatif, percobaan-percobaan. Contoh, kalau percobaan kan pasti dia nih menghitung ya, jentik nyamuk ada berapa yang mati, kemudian dia melakukan sebuah penelitian lain, produk ini cocok nggak dengan produk ini, membandingkan, itu udah pasti kuantitatif. Oke, next, kita masuk lagi ke berikutnya. Terlihat anak-anak? Ya, Sekarang tadi kuantitatif, kita masuk kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini berbeda dengan metode penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh jawaban atau informasi yang lebih mendalam. Sebenarnya kalau dilihat dari kuanti dan kuali, pusingan mana ya? Dua-duanya sama-sama memusingkan, namanya juga penelitian karya ilmiah. Tetapi kalau kualitatif, ini harus memperoleh jawaban atau informasi yang akurat, yang dalam, karena dia harus melakukan penelitian yang terencana dari awal sampai dengan akhir. Oke, kualitatif. Apa sih isinya dalam penelitian kualitatif? Jadi kebanyakan studi kasus, harus pakai wawancara, diskusi, pengamatan lapangan. Nah, wawancara ada 2 nih anak-anak. Ada wawancara terencana, ada yang tidak terencana. Bedanya apa, Bu? Kalau tidak terencana, langsung nih kamu wawancara kepada orang yang dituju secara spontan. Tapi kalau yang terencana ditulis dulu apa sih yang mau diomongin. Nah, sebaiknya kalau mau wawancara terhadap responden yang mau kita tuju, itu ditulis dulu biar bahasanya tidak kemana-mana, arahnya jelas, itu terencana ya. Dan yang paling penting, ini harus ada dokumentasi, penting banget. Tapi kalau dokumentasi yang paling akurat selain foto adalah video. Itu pas banget. Misalkan, Bu, saya udah melakukan dokumentasi ketika saya wawancara ke suatu tempat
Nah, lebih baik ada videonya disimpan. Keakuratan dalam suatu penelitian, letaknya di situ ya, anak-anak itu mendukung banget penelitian. Lalu mencatat semua pengamatan ketika kamu melakukan wawancara, diskusi, dan lain-lain. Pokoknya data itu dikumpul dari awal sampai akhir. Nah, ada kata kuncinya nih anak-anak. Kalau untuk penelitian kualitatif, dia nggak mesti di bab 2 ada hipotesis. Maka kita harus tahu dulu penelitian kita kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif, nggak usah melakukan hipotesis. Kenapa, Bu? Karena kan kita yang menemukan tersendiri hasil pengamatan yang kita lakukan, baik dengan wawancara maupun yang lainnya. Kan dalam suatu penelitian tuh hipotesis boleh ada, boleh tidak ada. Sebaiknya kalau kualitatif tidak melakukan hipotesis. Kemudian metode penelitian kualitatif, nih salah tulis kualitatif ya. Isinya teorinya apa aja sih? Macam-macam anak-anak. Tadi yang Bu Dewi bilang, ada studi kasus, ada yang menghubungkan, kemudian diskusi penelitian dan lain-lain. Contohnya apa? Nah, ini contohnya anak-anak ya. Pengaruh paham komunis terhadap keseharian masyarakat di desa Gajah Mungkur. Lalu membandingkan antara modern ekonomik, teori, dan lain-lain. Kelihatannya, Bu, ini kan perbandingan, Bu. Harusnya menghitung. Enggak, isinya kualitatif. Kemudian ada lagi kualitatif. Kenapa Bu Dewi sebut kualitatif? Isinya itu hanya teori-teori berupa wawancara, studi kasus, dan lain-lain. Tidak ada perhitungan statistiknya. Nah, ini anak-anak disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus untuk mendapatkan dan menganalisis data dalam sebuah penelitian. Justru di sini pelengkapnya adalah teori, dan teorinya harus kuat. Misalkan kita mau tahu nih yang anak IPS, perbandingan antara belajar di masa PJJ efektif apa enggak dengan belajar antara sebelum PJJ. Itu kan harus ditelaah menurut teori-teori belajar dari para ahli, apa-apa saja harus digali. Justru yang kualitatif ini berfokus pada sumber teori harus akurat banget, tidak boleh menggunakan kata-kata sendiri. Oke, next. Tadi udah ya, kuali, kuanti, dan kuali. Sekarang saya masuk. Apa sih, Bu, kalau teknik statistik? Nah, teknik analisis statistik dasar untuk tahu kita pakai metode kuali atau kuanti, perhatikan ini kalau kita menggunakan statistik dasar seperti ini baru disebut kuantitatif ya atau eksperimen. Apa aja metodenya? Nah, kalau kamu menghitung, Bu Ani sudah tahu nih cara menghitung rata-rata atau mean, gitu ya. Ada rumus kayak begini. Nah, ini udah pasti kuantitatif, guys. Karena apa? Ini data statistik banget. Dan rumusnya kamu harus menghitung satu-satu. Bukan dari Google Form, jeng-jeng. Langsung ada diagram lingkar atau diagram batang. Itu kan langsung dari Google Form. Kecuali Google Form itu kamu olah berapa modus yang sering muncul gitu, berapa rata-ratanya. Nah, baru itu statistik walaupun penelitian anak IPS bisa menjadi kuantitatif ketika disertai dengan perhitungan seperti ini. Itu ya, ada rata-rata, min, modus, median. Kalau bingung, Bu, rumusnya bingung. Bu, dibuat rumus yang sederhana. Apa sih modus? Modus saja Bu Dewi tahu loh. Oh, angka-angka yang sering muncul nih. Yang sering muncul di angka berapa ya? Oh, ternyata pada pertanyaan nomor 5, angka ini sering muncul dari responden. Berarti kan modusnya sekian. Gitu ya, anak-anak nih. Jadi inilah yang disebut dengan kuantitatif. Kalau kamu menggunakan, Bu, tapi kan nggak mungkin kita menggunakan yang seperti ini, rumus-rumus. Enggak, Bu Dewi cuma bilang, kalau dari data Google Form, kamu menghitung modusnya ada berapa banyak, nilai yang sering muncul,
kemudian rata-rata berapa dibuat seperti ini, maka udah masuk kuantitatif. Udah ya, nih anak-anak. Oke, udah 3 modul. Dari 3 modul ini, kuanti, kuali, dan statistik seperti apa yang menuju ke kuantitatif? Ada yang mau nanya? Kalau enggak, lanjut ya. Masuk, Bu Dewi. Nah, oke. Sekarang kita masuk kepada bab 4. Bab 4 adalah penulisan dari analisis pembahasan penelitian kita, itu tertuang di bab 4. Bab 4 ya, perhatikan. Bab 4. Di bab 4 ternyata punya benang merah. Camkan anak-anak benang merah. Bab 4 benang merahnya di rumusan masalah. Waktu kita lagi belajar bab 1, rumusan masalah ada hubungannya dengan tujuan penelitian ya. Kalau rumusan masalahnya 2, maka tujuan penelitiannya 2. Dan ternyata dia punya benang merah juga di bab 4. Nah, dilihat nih. Tuh. Hubungannya apa, Bu? Lalu menuliskannya seperti apa sih di dalam rumusan masalah? Perhatikan, dalam menuliskan di bab 4, seharusnya itu alat bahan, cara kerja, masuk semua di bab 4. Tapi untuk saat sekarang, cara kerja, alat bahan, kalau yang mau eksperimen, itu masuk di bab 2, masuk di bab 3. Bab 4 kita fokus kepada analisis data dan pembahasan. Bu, kalau yang IPS gimana? Nanti kita jelaskan juga kalau yang IPA maupun IPS. Nah ini, analisis data, kalau dia membuat alat penelitian, cara kerjanya dicatat di sini. Gimana alatnya? Kalau yang melakukan eksperimen, dicatat ketika kamu melakukan eksperimen, hasil yang kamu peroleh apa? Dan hasilnya itu ditulis kenapa demikian. Bukan bab 2 pindah ke bab 4. Bukan benang merahnya di bab 2, Bu. Iya, bab 2 berisi teori-teori. Nah, kalau di bab 4, analisis pembahasan data yang udah kamu peroleh. Kalau yang anak IPS melakukan wawancara dan lain-lain, tuangkan hasil wawancara kamu di sini, bukan Google Form pertanyaan ditulis, lalu grafiknya dibuat gede-gede. Kalau pertanyaannya 20, maka di bab 4-nya ada 20 lembar. Bukan seperti itu ya anak-anak. Kamu catat di sini. Kemudian, tidak boleh menambah-nambahkan halaman. Bu, saya banyak data. Ya, kalau banyak datanya ntar ada di lampir. Jangan khawatir. Kita ada setelah bab 5 namanya lampiran-lampiran. Jadi tidak boleh membuat kalau bab 4 itu menjadi 20 halaman banyak-banyakin. Karena pertanyaan dari Google Form banyak, Bu. Nggak boleh caranya seperti itu. Nih ya, halamannya berapa halaman maksimal. Kalau di bab analisis data ini, kamu tulis di bab 4, yaitu tabel kamu, grafik kamu, infografis, dan lain-lainnya, masukkan ke dalam sini. Tetapi memasukkannya bukan satu. Caranya gimana? Ntar dulu Bu Dewi ajarkan. Oke, kalau kepenuhan pindah ya. Nah, caranya begini nih. Tuh, kamu hanya membuat lingkarannya satu. Bukan satu kuesioner, satu pertanyaan di Google Form ada 15-15-15-nya grafik. Kamu tuangkan enggak? Kamu taruh di sini. Lalu kamu hitung. Kalau yang mau menghitung, Bu, dari pertanyaan ini, ternyata yang menjawab nomor atau nilai yang sering muncul, modusnya ada di angka berapa. Nah, itu berarti kamu udah masuk kuantitatif. Kalau kamu menggunakan data statistik ini plus masukin modusnya. Modus maksudnya ya angka yang sering muncul melalui perhitungan. Dah, sebenarnya untuk bab 4 ini tidak ada pedoman yang cukup. Tetapi
pedoman kita hanya benang merah ya. Keterkaitan antara rumusan masalah, tujuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan ini nyambung di dalam sini. Bentar ya. Oke, next lanjut ya. Tadi ada ini ya. Itu yang Bu Dewi bilang, data uji laboratorium. Contoh nih anak-anak nih, uji laboratorium begini nih. Hasil uji laboratorium tentang kandungan karbohidrat pada suatu sampel seperti ini nih. Tuh. Kemudian dia tulis ketiga sampelnya. Bentar Bu Anis. Ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, iya benar. Oke, baik-baik. Ya, makasih ya. Aduh, tadi ada gangguan, maaf-maaf. Oke. Untuk bab 4, kita harus menuliskan semua di hasil-hasil analisis. Dan hasil analisis sampel tadi mesti ditulis di sini. Ternyata kandungan-kandungan karbohidrat yang kamu temui berapa banyak, nah taruh di sini. Tapi diusahakan ya anak-anak ketika kamu menggunakan produk, analisis data uji organoleptik harus, apa sih uji organoleptik itu? Yaitu uji dengan menggunakan panca indera. Contoh, kalau kamu melakukan misalkan membuat masker, membuat aromaterapi, itu kan harus ada kuesioner. Kemudian membuat produk makanan. Contoh nih, ada anak-anak kita yang membuat produk makanan. Nah, itu kan harus melakukan uji organoleptik. Saya membuat Google Form, Bu. Nah, data uji organoleptiknya ini harus kamu tulis. Itu ada di bab 4. Nah, ditulis di sini. Tadi yang tadi Bu Dewi bilang, saya menggunakan Google Form, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kalau dari warna, modusnya 4. Nah, ditulis di sini. 4 itu menarik. Oh, yang modus yang sering muncul itu angka 4. Sebanyak berapa persen? Kalau dari rasa, berarti 4. Kan kata-katanya enak. Nah, ini teksturnya 5. Itu sangat menarik. Makanya di sini nanti yang dinilai uji organoleptik apa aja. Contohnya ini pada makanan nih, dia membuat brownies dari warna, rasa, dan tekstur. Baru ditulis keterangan berdasarkan penilaian 30 responden di desa atau di komplek mana. Nah, yang dimaksud dengan bab 4, keterangan di sini. Pada penelitian dilakukan uji organoleptik untuk mengetahui apakah produk saya ini bisa diterima oleh masyarakat apa enggak. Dari hasil uji, bahwa yang memperoleh nilai menarik ada berapa orang. Kemudian yang memperoleh rasa ada berapa orang. Tekstur ada berapa orang, dijelaskan melalui kata-kata, bukan dari gambar grafik yang di Google Form kamu tempel, nggak boleh. Baru kalimatnya di sini, ternyata bahwa 30 orang di desa ini suka. Dengan demikian bahwa produk tersebut sangat potensial untuk diproduksi secara massal. Itu anak-anak ya yang disebut dengan uji organoleptik. Ada di bab berapa, Bu? Bab 4. Jadi ada kaitannya juga dengan kita kuali atau kuantitatif. Nah, kalau kalian membuat alat inovasi seperti Anya membuat alat inovasi, alat ini harus dijelaskan seakurat mungkin, yaitu dari keterkaitan pembuatan alat, komponen alat, cara kerja, efektif atau enggak alat tersebut. Dan kira-kira ini disarankan enggak untuk responden menggunakannya. Kamu harus melakukan uji juga kepada orang lain. Jadi orang lain ini menggunakan uji alat kita bisa diterima apa enggak, syah apa enggak. Bu, dalam pengujian ini kita berapa orang, kan kita lagi pandemi. Kalau sebenarnya sih tahapan untuk pengujiannya itu membutuhkan beberapa, tetapi ketika kita mau langsung ke rumah seseorang, tatap muka, cukuplah kita melakukan 10 responden, cukup ya, dengan kerabat, tetangga-tetangga, saudara-saudara sekitar kita aja. Karena kalau banyak-banyak juga, ntar kan kalian juga, kecuali Google Form,
mau di-share nggak jadi masalah. Tapi kalau yang uji organoleptik, kamu kan harus ngasih omongan dulu dengan orang lain. Nah, kemudian analisis kelayakan, nggak usah lah ya, sampai tadi aja. Yang penting kalimatnya seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan bahasa-bahasa yang terdapat pada bab 4. Jadi bukan berupa data-data statistik aja. Lah dijelaskan dong kenapa demikian. Tapi pasti ada hubungannya dengan tadi, yaitu rumusan masalah, kemudian tujuan. Nah, dibahas deh di sini. Nah, contoh ya anak-anak, Bu Dewi kasih tahu. Di suatu desa, orang cenderung untuk melakukan pengrajin keramik. Dia metodologinya, ini kualitatif, dia nanya. Yang PNS gajinya 3 juta. Yang supir 3,5 juta. Kalau dilihat dari gaji, enakan jadi supir dong. Tapi kok lebih banyak jadi pengrajin keramik ya? Padahal mereka itu status atau pendidikannya bagus-bagus semua. Kenapa nggak mau jadi supir yang gajinya lebih gede atau PNS? Kok dia betah jadi pengrajin keramik? Ini data kuesioner. Berdasarkan data kan nggak logis, tapi dijelaskan di sini nih, kenapa demikian. Bilang katanya pengrajin keramik sangat mendominasi karena 150 dari 170 memilih sebagai pengrajin. Apabila di aspek dari penghasilan rata-rata masyarakat itu, gaji terbesar adalah di supir, 3,5 juta. Yang kedua PNS, 3 juta. Kenapa mereka kok lebih banyak mengambil sebagai kerajinan? Jawabannya ada di sini. Karena itu merupakan profesi pengrajin keramik yang sangat mendominasi. Berdasarkan wawancara secara langsung dengan masyarakat, ini wawancara nih anak IPS, tradisi sebagian besar pengrajin keramik telah turun-temurun, telah mendarah daging di daerah tersebut, sehingga rata-rata masyarakat keahliannya itu membuat kerajinan. Alasan tersebut menjadi dasar masyarakat kebanyakan semuanya memilih profesi sebagai pengrajin keramik walaupun penghasilannya lebih rendah daripada pekerjaan yang lain. Ini yang dimaksud dengan bab 4 isinya seperti ini. Jadi jawabannya jelas. Oh, jawabannya begini. Siapapun yang membaca, oh keren banget. Kita menginginkan kalian anak kelas 11 IPA maupun IPS bentuknya seperti ini ya hasilnya. Jadi kita bisa tahu, oh anak-anak kita udah pada pandai-pandai. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, isi dari bab 4 apa aja, Bu? Jadi ada hubungannya antara rumusan masalah, kemudian kesimpulan, dan bab 4-nya masuk ke dalam sini. Benang merahnya ada di situ kata kuncinya, jadi nggak ngelur ngidul. Next, kalau nggak ada pertanyaan, Bu Dewi masuk kembali. Bab 5, tadi bab 4 selesai, sekarang masuk bab 5. Di dalam bab 5, ini kesimpulan. Kesimpulan punya benang merah juga di tujuan. Hafalkan, kesimpulan benang merah di tujuan. Kalau tujuannya ada 2, maka kesimpulannya ini dibuat 2. Boleh dalam bentuk 2 paragraf, boleh dalam bentuk nomor 1, nomor 2. Tetapi dijelaskan bukan to the point, sejelas-jelasnya sehingga kita bisa tahu. Kesimpulan ya, ulangin. Kesimpulan punya benang merah dengan rumusan masalah, punya benang merah dengan tujuan, punya benang merah dengan analisis. Contoh tujuannya, membuat dan merancang alat pengering ikan asin. Analisis data di pembahasan yaitu pembuatan alat pengering ikan asin. Bagaimana membuat alat pengering ikan asin? Tujuan penelitian kedua, mengetahui keefektivitasan proses pengeringan ikan asin dengan alat pengering. Nah, B, efektif apa enggak? Seperti apa efektifnya? Kesimpulannya ada 2 anak-anak. Tuh, alat pengering, dah dijelaskan. Ada kalimat-kalimat seperti ini. Udah nggak usah banyak-banyak kesimpulan. Jangan Bu, kesimpulan saya 2 lembar biar lebih bagus. Kalau nggak nyambung buat apa? Harus nyambung. Nyambung ya. Lanjut. Nah, ini contoh kesimpulan yang benar. Tadi kesimpulan pilihan nomor 1 sama pilihan nomor 2 sama nih. Bebek sungai
yang diberikan campuran makan kepiting dan beras merah dapat menghasilkan telur lebih banyak daripada sebelumnya. Benar, nggak salah. Tapi lebih bagus kalau ada tulisan begini. Soalnya di ada di pembahasan bebek sungai yang diberikan campuran makan kepiting dan beras dengan perbandingan 1:3 menghasilkan 20 telur per hari dan meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan data sebelumnya. Jadi begini anak-anak ya, tuh ada tulisannya. Ada tulisan berupa angka-angka dan ini membuktikan bahwa kuantitatif kita bagus banget ini. Kok ini kuantitatif? Ini kan menurut perhitungan dia, matematika banget. Lalu saran. Saran itu nggak pernah dibantai oleh para penguji manapun juga, karena saran itu tidak ada kebebasan. Kayak gimana ya, bebas banget kita menuliskan. Tetapi saran yang baik adalah perbaikan untuk penelitian kamu. Udah gitu aja. Perbaikan penelitian kita ke depan seperti apa, yang lebih bagus seperti apa. Nah, ini saran penelitian kita. Karena kan semua penelitian belum tentu kita bilang, oh penelitian saya sempurna banget ini. Enggak. Pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itulah kita buatin, masukin saran. Itu anak-anak ya. Nah, untuk teknik daftar pustaka, kemarin Pak Adi sudah membuat daftar pustaka seperti apa aja, ditulis di sini, dimulai dari apa. Kalau ini manual ya Pak Adi, kalau nggak manual pasti ini bagus banget hasilnya. Itu. Ya. Nah, setelah bab 5, apa aja, baru itu anak-anak lampiran. Jangan lampiran banyaknya foto-foto narsis kamu, jangan. Boleh ditulis CV kamu, nama, misalkan adnya, lahir sekian-sekian, hobi sekian, penelitian saya tentang gini. Boleh dituliskan. Berikutnya adalah lampiran-lampiran penelitian kita, ditulis. Dan jelas-jelasnya penelitian kamu. Berapa batasan Bu lampiran? Nggak ada batasannya. Mau kamu tulis 20 halaman, berapa kan? Namanya juga lampiran. Itu nggak dihitung. Dan anak-anak seperti itu ya. Bu Dewi masuk lagi nih yang terakhir. Nah ini teknik penulisan lampiran. Di dalam lampiran, ini tadi yang saya bilang ada biodata penulis boleh. Sah-sah aja ya. Nah kemudian data-data penelitian hasil kamu. Yang tadi Bu Dewi bilang, untuk anak-anak yang melakukan Google Form, banyak banget datanya, masukin ke dalam sini. Inilah yang disebut dengan logbook penelitian kamu, ada di sini nih, anak IPS, melakukan data kualitatif, Bu. Saya survei. Pertama saya melakukan penjelajahan ke Masih. suatu desa, ditulis. Itu namanya logbook, dicatat. Nanti di-scan aja, pakai tulisan jelek, Bu. Enggak apa. Nah, ini disebut dengan scan logbook kamu. Nah, kalau kamu melakukan penelitian seperti ini, keren banget ini. Langsung deh di perkuliahan kamu yang paling pinter nantinya. Tuh, ya dicatat. Nah, Otentik ya Bu Dewi. iya, baru dokumentasi. Nah, baru foto-foto deh. Foto keren-keren nih, alat yang udah jadi nih. Oh, atau produk kamu, makanan kamu yang udah jadi masukin ke sini. Nih lampiran. Ini yang dimaksud. Jadi jangan banyakin foto-foto selfie ya. Dan tadi yang data statistik di bab 4 banyak banget. Cukup satu hasil pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Nah, ini di lampiran-lampiran untuk yang melakukan uji kualitatif. Itu anak-anak. Saya share screen lagi ya ke penelitian benar apa enggak nih yang dibuat oleh teman-teman kamu anak IPA maupun anak IPS. Oke, kita buat ya. Nah, ini penelitian oleh kakak kelas kamu dan anaknya ini diterima di perkuliahan, kalau nggak salah Universitas Indonesia deh. Ketua OSIS nih namanya Radityo. Pengaruh keberhasilan dalam proses belajar di kelas 11. Pengaruh keberhasilan, kebersihan maksudnya, Bersihan. bersih, iya. Bersih, kalau bersih itu belajarnya bagaimana ya? Karena Tio waktu itu 11 IPS 2, maka kelasnya yang jadikan populasi atau sampelnya. Nah, kita lihat langsung bukan di bab 1, bab 2, tetapi langsung kita masuk bab 4, penulisan dari Tio. Bu Dewi mau mengajarkan, Bu, Kak Tio itu enggak di komentarin, kita komentarin. Nah, ini dia melakukan penelitian dengan menggunakan Google Form. Nah, pasti ini anak IPS yang menggunakan Google Form.
Bukan berarti kalau Google Form ini kamu buat, lalu kamu berkata ini adalah kuantitatif. Bukan. Kuantitatif itu kalau kamu tadi bertanya sama Bu Anis, guru matematika Bu Anis, cara menghitung modus bagaimana sih? Kamu telaah modus di dalam ini. Walaupun tulisannya tentang modus aja, modus kan nilai yang sering muncul. Begitu kan ya Bu Anis ya? Iya. Nah, contoh nih, si Tio membahas per diagram. Diagram 411, pertanyaan pertama, dia tulis respondennya sekian. Jadi bukan begini yang mau kita tanya. Jangan nih anak-anak ya, jangan per item ini grafik lalu kita tulis, oh ini 100%. Kayak tadi, cukup data statistiknya mau lingkar atau diagram batang yang memilih ini sebanyak, ini pertanyaan iya atau tidak, sebanyak berapa persen itu. Berarti kan mereka setuju. Nah, kemudian begitu. Kemudian dikupas lagi. Diagram, jangan per diagram. Jadi ini merupakan sia-sia nih. Dia banyak-banyakin. Lah, bayangkan kamu, umpama pertanyaannya ada 14 atau 20 pertanyaan, apa 20 pertanyaan 20 lembar? Seperti ini malah dibuat gede-gede. Dia cuma mengupas doang sebanyak responden 23. Nah, yang maksud Bu Dewi adalah diagram batang atau diagram lingkar satu plek ketahuan tuh. Nggak usah dikupas satu-satu, nanti ketahuan. Bahwa yang memilih ini ada sekian banyak, yang memilih ini ada sekian banyak, kan ketahuan. Nah, berarti kamu terjawab. Syukur-syukur kalau kamu menggunakan nilai yang sering muncul atau modus. Berarti kamu udah bukan kualitatif lagi menuju ke kuantitatif. Kuantitatif kamu udah bagus banget. Pakai ada modus ya Bu Anis ya, modus yang sering muncul gitu. Atau pakai rata-rata yang membuang sampah sembarangan di kelas berapa sih gitu. Ini bisa dikembangkan, keren banget ini tuh. Jadi bukan berupa uraian terus yang menjawab sekian persen merasa tidak nyaman. Nanti di bahasa-bahasanya. Nah, menurut Bu Dewi begini nih, kebanyakan. Jadi yang kita maksud bukan seperti ini anak-anak ya. Lihat, apakah di akhir dia ada kupasan nyambung nggak di tujuan dia atau di rumusan masalah. Nah, itu kebanyakan. Nah, pembahasannya cuma sedikit. Harusnya dibahas kebanyakan. Tadi yang menjawab suka bersih berapa persen, yang menjawab senang kalau belajar di tempat yang nyaman ada berapa persen. Dengan demikian, baru kamu kupas di sini. Gitu. Ini yang disebut dengan pembahasan. Tuh, Bu, pembahasan apakah cuma segini? Kalau segini Bu Dewi rasa kurang nih. Dengan tadi opsinya banyak, justru dibanyakin aja. Nah, kayak ini anak-anak baru kesimpulan dan saran. Saya share screen lagi kalau penelitiannya anak IPA. Kalau penelitiannya anak IPA, masuk apa enggak gitu. Udah terlihat Bu Anis penelitiannya anak IPA? Sudah, Bu. Nah, penelitian anak IPA, lihat. Bu, kalau seperti ini benar nggak? Kalau seperti ini benar. Nah, kalau benar 100% saya nggak, ini ya, Bu Dewi cuman berdasarkan dari fakta saya mengajar. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian apa aja? Nah, dikupas. Ini yang disebut dengan, kalau anak IPA hasil penelitian dan pembahasan. Tapi kalau bab 4 kan kamu analisis data dan pembahasan ya. Nih, tuh. Dia melakukan penelitian, ternyata gagal. Kenapa gagal? Dijelaskan. Lalu diulangin lagi, dia melakukan eksperimen lagi. Ternyata pada eksperimen kedua nggak gagal. Dan ternyata dia menemukan ukuran yang pas ketika dia membuat aksesoris dengan menggunakan resin atau oli bekas, yaitu perbandingan sekian dengan sekian. Nah, ini kan menginformasikan kepada kita-kita semua, oh ternyata ada ukurannya ya, 20 mili dengan 10 mili katalis, waktu 24 jam, baru deh hasilnya bagus. Nah, ini jenis hasil yang bagus, diperoleh bentuknya. Tuh. Kemudian dibahas di sini dikupas. Kenapa kok bisa berhasil? Tuh dijelasin.
Bu, cuma 1 lembar atau 2 lembar. Enggak apa-apa. Dijelaskan dengan data. Ini yang disebut dengan kuantitatif. Kalau yang dibuat oleh Tio tadi itu baru kualitatif, belum kuantitatif. Disebut kuantitatif kalau dia udah masuk ke modus, nilai yang sering muncul, berapa syukur-syukur kalau dicari rata-ratanya. Itu ya anak-anak ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Saya stop share-nya. Ada yang mau nanya? Ya, silakan yang mau bertanya ya. Atau Kalau udah misalkan ada. paham? Jangan-jangan ya. Kalau tadi yang dicontohin Bu Dewi tuh ada yang menarik tuh yang dari yang IPS ya. Kalau kita lihat dari judulnya itu kan pengaruh kebersihan terhadap hasil belajar Kebersihan. ya. Bersih. Ketika Kalau di bersih, mm-mm. ketika di bab 4-nya itu hanya menjelaskan kebersihannya aja, tapi hasil belajarnya nggak dijelaskan. Nah, padahal seharusnya dibongkar juga kan hasil belajarnya, dibandingkan kan siswa yang bersih itu nanti hasil belajarnya seperti apa, siswa yang kira-kira kurang bersih gitu nanti hasil belajarnya kayak apa. Nah, itu yang harusnya diselidiki, terus kemudian dilihat gitu pengaruhnya apa sih, pengaruh dari kebersihan seseorang terhadap hasil belajarnya dia gitu kan. Nah, dari judulnya sebenarnya udah langsung ketahuan sih isi dari bab 4-nya gitu. Kalau tadi hanya Iya. mengupas kebersihannya aja ya Bu Dewi ya. Makanya itu anak-anak ketika nanti kamu mau membuat pertanyaan yang mau di-share dengan Google Form, pertanyaannya itu mesti harus nyambung dengan judul kamu. Jangan dibuat asal-asalan sehingga kita mengerucut. Jadi pembahasannya itu ketemu titik temunya. Ini ya anak-anak yang mau menggunakan Google Form, baik IPA maupun IPS, pertanyaannya itu mesti kreatif. Dan bagaimana sih? Terus, Bu, kalau saya nggak tahu, Bu, yang mau saya tanyain apa, minimal kamu membuat dulu. Jangan dari nol bertanya kepada guru pembimbing. Ya, nggak ada usaha dong. Bukan karena guru pembimbing itu artinya membimbing kamu dari yang kamu nggak bisa, kemudian dikerjain. Itu salah kaprah ya anak-anak. Guru pembimbing itu membimbing kamu. Kalau kamu nggak ngerti, baru nanya. Tetapi usaha tetap dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri nggak mau berusaha, melihat kiri kanan, belajar literasi di kan kita banyak media-media internet, Wikipedia, Mozilla dan lain-lain, atau nanya ke teman-teman. Juga Bu Ani sudah nge-share ya, saya rasa Bapak Ibu Guru, Wali kelas sudah nge-share di link-link mana yang tahun kemarin. Pak Adi kan udah menaruh ya, itu hasil karya kakak-kakak kelas kamu yang sudah keren-keren, yang udah direvisi anak IPA maupun mau anak IPS. Kamu mau kemana, kuanti atau kuali? Saya mau lihat Bu, yang seperti ini bagus apa enggak. Minimal kamu sama atau menjadi lebih baik dari kakak-kakak yang kemarin. Jadi kalau kita nggak mau berusaha, literasinya nggak mau jalan, ya gimana mau bisa? Nggak bisa-bisa. Ya, Gitu oke. ya. Yuk, masih ada yang mau bertanya nggak nih sebelum kita closing? Sudah cukup Udah, jelas ya. Berarti bab kayaknya 4 sih, dan iya. bab 5. Oke, coba ibu Udah mau paham cek ya. dulu nih. Coba saya mau cek dulu nih. Ayo Eh, cek. di sini ada Anya. Halo Anya. Mm-mm. Halo Oke, Bu, Anya tadi bab 4 isinya yang dijelaskan sama Bu Dewi, isinya tuh apa aja sih di bab 4? ada hasil penelitian, terus dikasih apa? Hasil dari G-form, misalnya ada analisis apa? Pembahasan. Statistik datanya terus dibahas, tapi jangan semuanya karena satu aja cukup, terus dijelasin. Terus nanti Oke. sisanya di lampiran. Sip, betul ya. Jadi semua data yang kamu peroleh tidak semuanya relevan sebenarnya sama apa sih yang mau kamu teliti. Jadi ketika dianalisis baiknya dipilih mana yang memang relevan, mana yang tidak relevan gitu. Nah, baru nanti yang diambil yang hanya yang relevannya aja yang dibahas. Yang tidak relevan ya baiknya tidak usah dituliskan ya di bab 4 ya. Tapi boleh untuk ditaruh di lampiran gitu ya Bu Dewi. Iya, jangan Jadi kebanyakan kayak tadi ya, nggak sebanding itu. Jadi ada hasil penelitiannya, terus habis itu dibahas. Nah, dibahasnya tuh disesuaikan dengan teori yang ada gitu. Di bab 2 ya Bu Dewi ditarik ya. Teorinya Iya. gimana sih? Oh, tapi kita kenyataannya ketemunya seperti ini. Apa yang menyebabkan berbeda ya? Nah, berarti itu ada faktor X-nya. Nah, bisa diselidiki tuh di situ.
Gitu. Itu justru yang menarik ya Bu Dewi. Itu Iya, justru betul. fungsinya dari kita meneliti sebuah masalah gitu. Mm-mm. Oke, thank you ya Anya. Terus habis itu terakhir di bab 5. Bab 5 isinya adalah kesimpulan dan saran. Jadi disimpulkan apa yang sudah diperoleh, apa dari rumusan masalah itu kan 2 pertanyaan. Nah, usahakan di kesimpulan ini menjawab pertanyaan itu gitu. Gitu. Terus yang terakhir adalah saran. Saran ini tidak mungkin ada koreksi ya Bu Dewi ya dari Nggak penguji ya. ada, iya. Tapi Oke. sarannya menggunakan kaidah bahasa yang baik ya, tidak mengandung unsur sara. Oke, sip. Oke, saya pikir sudah cukup Bu Dewi, pertemuan kita kali ini sudah cukup Udah jelas. berakhir ya, kita udah nggak memberikan informasi lagi. Jadi tidak ada pertemuan dengan kami, dengan Bu Dewi, dengan Bu Anis, dengan Pak Adi. Semua sudah kita berikan ilmu kita kepada kalian. Tinggal kalian bagaimana mengemasnya. Dan kalau ada yang nggak paham banget, silakan bertanya kepada guru pembimbing masing-masing. Dimaksimalkan guru pembimbingnya, jangan kamu diam, tahu-tahu maju sidang. Boleh nggak ya Bu Anis? Terbanyak koreksi, jadi kamu sendiri nanti yang repot. Ya, lebih baik dikonsultasikan ke pembimbingnya, kemudian nanti ada revisi dengan pembimbing. Lebih baik revisi dengan pembimbing daripada revisi dengan penguji gitu. Ya, syukur-syukur kalau lulus saat diuji ya. Kalau tidak lulus kan Amin. nanti Iya. judulnya diganti berarti kan. Iya, repot, betul. Repot. Ini lebih baik. Kita punya Bu Dharma ya sebagai evaluator. Bu Dharma masih di sini Kak. Silakan Bu Dharma. Bu Dharma lagi sholat zuhur tadi Bu Dewi kayaknya. Oh, lagi sholat zuhur. Ya sudah, kalau nggak ada. Atau ada Bapak Ibu guru yang mau menambahkan? Bu Dwi kali mau menambahkan? Cukup, Bu. Cukup. Pak Sarmili? Udah cukup jelas sebenarnya. Mana anak-anak Iya. aja yang harus mengerjakan gitu doang sih. Iya. Nanti Syukur-syukur videonya udah di-share paham lagi ya. Bu Dewi. Syukur-syukur bisa. udah paham ya antara kuali dan kuanti. Jadi jangan mentang-mentang di Google Form ada statistik, langsung kuantitatif. Jangan, bukan seperti itu yang kita maksud. Kalau yang disebut dengan kuantitatif harus ada perhitungan tersendiri. Ya, harus ada statistiknya atau kemarin Ibu sampaikan kalau kuantitatif itu sebenarnya harus ada uji hipotesisnya. Karena kalau kuantitatif itu harusnya ada hipotesis yang kamu tulis di situ. Tapi kalau misalkan kuali itu nggak perlu ada hipotesis karena nggak perlu dibuktikan gitu ya. Nah, kalau kuanti minimal tuh memang ada statistik sederhananya lah. Kalau untuk SMA gitu, nanti untuk kuliah itu tapi nggak boleh sebenarnya. Harusnya kalau kuanti ya harus ada uji hipotesisnya. Gitu. Tapi minimal ada statistiknya, yaitu bisa kita sebut sebagai kuantitatif gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup Bu Dewi. Terima kasih banyak pemaparannya. Nanti mungkin anak-anak yang sekarang ini masih bingung, nanti bisa sama-sama dengan pembimbingnya nobar nih. Nobar video YouTube ini, video Zoom ini di YouTube ya Mas Adi ya. Nanti di-share sama Mas Adi linknya. Nanti sama-sama dengan pembimbingnya membahas nih sesuai dengan judulnya masing-masing. Jadi lebih fokus gitu ya. Kalau sekarang kan Bu Dewi dan Bu Anis ini bicaranya sifatnya umum gitu. Nah, oke, terima kasih banyak Bapak Ibu guru, pembimbing serta anak-anak yang sudah hadir hari ini, yang sudah berpartisipasi di kegiatan ini. Minggu depan kita tunggu lagi arahannya gimana ya, kelas 11 di jam terakhir nanti apakah ada pembelajaran atau gimana? Belajar dengan, kita tanya Pario ya, mungkin belajar membuat karya tulis dengan guru pembimbing masing-masing, konsultasi gitu, biar dioptimalkan ya. Oke, ya saya rasa cukup hari ini kita pertemuan, sudah semua tuntas dibahas. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya buat anak-anak sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.